Coba bayangkan saat kita mengalami kegagalan. Kita sudah mencoba segala cara dengan berkeringat, menangis, bahkan berdarah-darah. Tapi hasilnya tetap nol besar. Kita merasa seakan dunia menutup semua pintu bagi kita. Kita merasa seakan dunia sedang bekerja keras untuk menjatuhkan kita. Kadang-kadang kita merasa ingin menyerah saja. Mungkin ini bukan jalanku, kata kita dalam hati. Nah, teman-teman, kali ini saya akan membawa kita semua ke sebuah gua yang dingin di Skotlandia ratusan tahun yang lalu. Di sana ada seorang raja bernama Robert the Bruce. Dia bukan sedang merayakan kemenangan, dia sedang bersembunyi, dia kalah perang. Pasukannya kocar-kacir, dan dia sendirian. Bayangkan situasinya. Robert the Bruce telah memimpin pasukannya melawan penjajah sebanyak 6 kali. Dan 6 kali pula dia dipukul mundur oleh pasukan Inggris sampai ancur-ancuran. Dia merasa terhina. Dia kehilangan segalanya. Mahkotanya, teman-temannya, bahkan harapannya. Saat dia berbaring di atas tanah gua yang lembab, menatap langit-langit yang gelap, matanya tertuju pada sesosok makhluk kecil. Seekor laba-laba. Laba-laba itu sedang mencoba membangun jaring dari satu sisi dinding ke sisi lainnya. Dia melompat, namun jatuh. Dia mencoba lagi untuk kedua kalinya, jatuh lagi. Ketiga, keempat, kelima, sampai ke-6 kalinya, laba-laba itu gagal. Robert berbisik pada dirinya sendiri, kasihan ya makhluk kecil ini, dia sama sepertiku, 6 kali mencoba, 6 kali gagal. Sebaiknya dia menyerah saja, seperti aku yang akan menyerah besok pagi. Tapi kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Laba-laba itu ternyata tidak berhenti. Dengan kaki-kaki kecilnya yang rapuh, dia merayap lagi untuk yang ke-7 kalinya. Dia ambil ancang-ancang dan melompat dengan seluruh kekuatannya dan cuing! Benangnya menempel. Jaringnya kemudian terbentuk. Dia berhasil. Teman-teman, Robert the Bruce terinspirasi. Dia langsung berdiri tegak. Dia berteriak di dalam gua yang sunyi itu. Jika makhluk kecil ini bisa berhasil di percobaan ke-7, mengapa aku tidak? Segera dia beranjak dari gua itu, bukan lagi sebagai pecundang yang patah hati, tapi sebagai singa yang baru bangun. Dia mengumpulkan kembali sisa-sisa pasukannya, dan dia tidak lagi takut pada kegagalan ke-7, ke-8, dan seterusnya. Karena dia tahu sukses hanya butuh 1 kali berhasil setelah rentetan kegagalan. Robert the Bruce akhirnya memenangkan pertempuran ke-7-nya dan memerdekakan negaranya, yaitu Skotlandia. Kisah nyata ini terjadi di pertempuran Bannockburn pada tahun 1314. Teman-teman, sekarang pertanyaannya untuk kita semua. Di percobaan keberapa kita menyerah dan berhenti berusaha? Apakah kita berhenti di kegagalan kedua atau ketiga, atau mungkin kita hampir menyerah tepat sebelum percobaan ke-7 yang akan berhasil? Ingat bahwa kegagalan bukanlah lawan dari kesuksesan. Kegagalan adalah bagian dari proses menuju sukses. Kita tidak boleh malu karena jatuh. Kita malu karena kita memilih untuk tetap di bawah saat kita sebenarnya punya kekuatan untuk berdiri sekali lagi. Mari kita terus merajut jaring, karena dunia tidak akan mengingat berapa kali kita jatuh, namun dunia hanya akan melihat betapa indahnya jaring yang kita selesaikan. Teman-teman, kisah ini mengandung filosofi yang sederhana. Saya yakin teman-teman pernah mendengar mengenai filosofi boneka roly-poly. Jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Boneka tanpa tangan dan kaki yang bila dipukul akan selalu memantul dan kembali tegak.
Kita pasti pernah melihat boneka seperti ini. Salah satunya ada di film Tai Chi Master yang dibintangi oleh Jet Li. Boneka yang jika dipukul dan coba dijatuhkan bahkan dilempar tidak akan benar-benar jatuh. Ia akan selalu kembali tegak. Bukan karena ia kuat, tapi karena memang dirancang untuk kembali bangkit. Teman-teman, begitu pula dengan hidup kita. Kita tidak diukur dari seberapa keras kita jatuh, melainkan seberapa cepat kita kembali bangkit. Robert the Bruce bukan tiba-tiba menjadi pemenang. Ia tetap harus kembali ke medan perang dan tetap harus menghadapi risiko gagal lagi. Tapi bedanya satu, mentalnya sudah berubah. Ia bukan lagi seorang raja yang takut gagal. Ia menjadi seperti boneka roly-poly. Jatuh, bangkit, jatuh lagi, bangkit lagi. Dan akhirnya ia memimpin pasukannya kembali dan memenangkan pertempuran besar di Bannockburn, mengubah sejarah Skotlandia. Teman-teman, pertanyaannya sekarang bukan tentang Robert the Bruce, bukan tentang laba-laba itu, tapi tentang kita. Berapa kali kita sudah jatuh? Berapa kali kita merasa ingin berhenti? Berapa kali kita berkata, cukup sudah. Kalau hari ini Anda merasa gagal, merasa lelah, merasa seperti berada di dalam gua Anda sendiri, ingat satu hal, jadilah seperti boneka roly-poly. Tidak peduli seberapa keras hidup memukul kita, tidak peduli seberapa sering kita dijatuhkan, kita selalu punya satu pilihan untuk kembali bangkit berdiri, karena mungkin kesuksesan kita hanya tinggal satu kali percobaan lagi. Mari kita bangkit lagi.